Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Bu Tika di Ruang Tika. Oke, students, hari ini kita akan sesuai janji akan belajar tentang megalitikum dan zaman logam. Kita review dulu sebentar ya, masa apa saja yang pernah terjadi di zaman praaksara. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum, betul. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum, dan yang ketiga adalah zaman Neolitikum, betul. Oke, kemarin kita sudah sampai ke zaman Neolitikum ya. Nah, setelah melewati 3 zaman tersebut, manusia mulai mempercayai roh dan roh ya. Kemarin kan kita sudah lihat tentang manusia yang sudah mulai menciptakan lukisan tangan di dinding gua. Nah, itu adalah untuk mengagungkan roh yang Maha Esa, yang Maha Tinggi gitu kan. Nah, mulailah semenjak setelah zaman Neolitikum, manusia mulai memiliki kepercayaan, mulai mencari agama. Menurut salah satu pendapat Max Weber bahwa agama itu adalah sebuah pegangan bagi seseorang. Karena pada hakikatnya jiwa manusia ini akan selalu mencari perlindungan, kemudian pegangan kepada sesuatu yang tidak terbatas. Nah, biasanya pencarian tersebut akan berujung kepada agama. Mungkin akan berbeda dengan kita yang sudah diwarisi agama semenjak dari lahir ya. Kalau zaman manusia purba dulu, manusia belum pada mengenal agama nih. Nah, itu kalau kita cerita tentang manusia purba ya. Beda lagi kalau kita cerita tentang manusia yang sudah ada di Arab, lalu kemudian mereka diturunkan wahyu. Nah, di zaman manusia purba di sekitaran dataran Indonesia, kemudian dataran Asia, mereka masih belum punya agama nih, makanya mereka mulai mencari agama. Mulailah dari situ timbul kepercayaan yang namanya animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Animisme itu adalah kepercayaan kepada roh halus atau roh nenek moyang yang sudah meninggal. Misalnya nenek kita sudah meninggal, lalu kemudian kita percaya bahwa rohnya akan selalu mendoakan kita, kemudian mengawasi kita, lalu kemudian menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, itu dia kepercayaan yang disebut dengan kepercayaan animisme. Sedangkan ada lagi kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme itu adalah kepercayaan kepada benda atau sesuatu yang kelihatan yang mereka percayai bisa untuk menjadi perlindungan, keberkahan, kebahagiaan, dan juga kekuatan. Itu yang dinamakan dinamisme ya. Oke, berarti di zaman megalitikum ini manusia juga sudah mulai mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme ya. Kita lanjut ya, apa itu yang dinamakan dengan zaman megalitikum? Zaman megalitikum ini disebut juga zaman batu besar. Mega itu besar, litos itu batu, jadi zaman batu besar. Terjadinya kira-kira berapa? Terjadinya sekitar 1500 tahun yang lalu sebelum Masehi. Nah, di zaman batu besar ini akhirnya manusia mulai mengenal bebatuan yang mereka pahat, yang mereka jadikan sesuatu yang biasanya digunakan untuk ritual kepercayaan. Ya, oke kita lanjut. Nah, di gambar ini ada contoh-contoh gambar batu-batu yang mereka ambil yang besar lalu kemudian mereka pahat untuk sebuah kepercayaan atau untuk sesembahan kepada roh halus, ya. Nah, yang pertama itu yang paling atas yang besar itu ada dinamakan dengan menhir. Menhir itu tempat pemujaan kepada roh halus. Kenapa dia harus batunya tinggi? Karena semakin tinggi batunya maka akan semakin mendekati roh yang maha tinggi. Itu ya. Yang kedua ada kubur batu. Kubur batu itu tempat menempati sesajen untuk persembahan kepada roh tinggi. Yang keempat ada sarkofagus. Yang kelima itu ada dolmen, kemudian ada arca batu. Kalau arca batu itu biasanya hasil betul-betul pahatan yang bagus, lalu kemudian menyerupai dewa-dewa yang mereka percayai. Nah, di arca batu itu kan ada ininya ya, ada gambarnya ya. Ini adalah gambar Dewa Krishna dan padahal manusia belum pernah bertemu dengan Dewa Krishna, tapi mereka membuat gambaran tentang roh Dewa Krishna lalu kemudian dibuatlah arca batunya. Dan yang terakhir adalah waruga ya. Oke.
Sekarang zaman yang terakhir sebelum manusia mengenal tulisan yaitu adalah zaman logam. Oke, di zaman logam ini berarti manusia mulai mengenal logam dong Bu. Betul. Mereka mulai mengenal besi, memahat besi, lalu kemudian mereka mulai banyak mengolah tanah liat menjadi bahan-bahan untuk sehari-hari. Kalau kita lihat sekarang genteng itu, kalau misalnya genteng yang dari tanah liat masih ada ya. Itu selain dari beton ataupun selain dari seng, masih banyak tanah genteng-genteng yang berasal dari tanah liat gitu. Masa zaman logam ini disebut juga zaman undagi. Undagi itu artinya membuat tanah liat menjadi sebuah peralatan, ya. Ciri-cirinya di zaman logam ini manusianya sudah hidup secara menetap. Mereka punya kampung dan mereka sudah berada di daerah pegunungan, biasanya memilihnya atau dataran-dataran rendah yang dekat dengan pantai. Kalau dekat dengan gunung, mereka dekat dengan tanaman-tanaman hijau. Tapi kalau misalnya dekat dengan pantai, mereka juga bisa dekat dengan sumber ikan. Gitu ya. Ini adalah salah satu contoh yang di bawah ini adalah salah satu contoh bagaimana manusia membuat sebuah patung dari besi. Mereka mencairkan terlebih dahulu besinya yang tadinya keras kemudian menjadi lilin, dan mereka juga sudah mulai mengenal sistem ekonomi yaitu tukar menukar ya, yang disebut juga dengan barter. Ini hasil-hasil budaya alat-alat di zaman logam. Alat-alat dari perunggu, ada nekara dongson, ada moko, atau kalau nama-namanya ada nekara, ada kapak perunggu, benjana perunggu, patung perunggu, dan juga gelang dan cincin dari perunggu. Kalau sekarang sudah dari emas ya, dulu dari perunggu. Oke, ada satu lagi yang disebut juga zaman undagi. Undagi itu kan membuat tanah liat menjadi kerajinan kalau kita buat sekarang ya. Kalau dulu orang-orang dandang, kemudian tempat sup itu semuanya dari tanah liat, atau hasil dari tersebut disebut juga dengan gerabah. Pembuatan gerabah ini mulai dari diputar-putar, kemudian biar sampai halus sekali. Kalau teman-teman lihat sekarang banyak ya, masih banyak seniman-seniman gerabah yang kemudian bisa go internasionalkan. Gitu. Nah, di masa ini bentuk kepercayaannya sudah mulai berkembang. Kalau tadi animisme dan dinamisme, mereka sudah mulai menyatukan antara animisme dan dinamisme. Mereka juga membuat sesuatu apapun sudah berdasarkan dengan landasan kepercayaan. Contohnya, kalau kita lihat sekarang, teman-teman tahu Candi Borobudur kan? Nah, tangga-tangga yang terjadi dari bawah sampai dengan atas itu disebut juga dengan punden berundak. Nah, berundak tersebut itu adalah simbol dari tetapan bahwa kita bisa perlahan-lahan mendekati Tuhan, perlahan-lahan mendekati roh nenek moyang, dan perlahan-lahan mendekati kepercayaan yang sangat tinggi. Gitu ya. Nah, oke. Di masa setelah zaman logam ini, di masa setelah masa undagi ini, ada juga folklore. Folklore itu adalah hasil kebudayaan masyarakat praaksara tingkat lanjut. Disebut juga dengan tradisi lisan atau folklore. Tradisi lisan ini adalah pengertiannya nih ya, sebuah tradisi yang terekam dari masa lampau yang belum mengenal tulisan, entah terkait dengan kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai, atau pengalaman sehari-hari. Atau baik kita langsung ke contohnya saja ya. Oke, contohnya teman-teman pernah dengar mitos atau yang disebut juga dengan pamali. Jangan diri di depan pintu, nanti pamali gitu kan. Nah, itu disebut juga dengan mitos. Kepercayaan yang sudah dipercaya oleh nenek moyang dan sampai dengan ke atasnya. Ada juga legenda. Legenda ini adalah prosa rakyat atau cerita rakyat yang dipercaya lalu kemudian bisa disebarkan dengan nilai-nilai yang positif. Legenda itu seperti legenda
Roro Jonggrang, kemudian juga legenda Tangkuban Perahu, kemudian legenda Angling Dharma. Nah, di setiap tokoh-tokoh tersebut ada ceritanya masing-masing dan punya nilai norma-normanya masing-masing. Ada juga dongeng. Kalau legenda ini biasanya terjadi tentang sebuah kejadian dan hampir masuk logika ya, karena biasanya ada bukti nyatanya. Tapi kalau dongeng ini adalah cerita fiktif yang sengaja dibuat untuk menanamkan nilai-nilai yang baik, seperti dongeng Cinderella kalau di luar negeri ya. Kalau misalnya di Indonesia ini dongeng si kancil seperti itu namanya dongeng. Itu adalah termasuk dengan folklore. Kemudian ada lagi nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat ya itu biasanya seperti nyanyian-nyanyian daerah. Manuk dadali, kemudian lagi ondel-ondel. Nah, di nyanyian-nyanyian rakyat ini pasti memiliki nilai-nilai dan norma-norma. Nah, makanya itu juga disebut dengan folklore. Yang terakhir ada upacara adat. Biasanya upacara adat ini dengan ada kejadian sesuatu tertentu yang kemudian membuat sebuah upacara yang rame-rame, kemudian biar anak cucunya tahu tentang adat istiadat tersebut, gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh-contoh nyata melestarikan tradisi lisan. Di gambar sebelah ini ada wayang kulit, wayang orang, wayang golek. Kalau teman-teman belum pernah nonton, mungkin kalau wayang orang seperti yang ada di TV-TV ya, sekarang masih mulai dilestarikan. Atau wayang kulit yang atau wayang golek seperti si Cepot kayak gitu tuh. Kan ada ya kalau di net TV yang bukan sekedar wayang tuh. Nah, itu seperti itu sudah ada dari zaman setelah masa Undagi. Selanjutnya ada wayang beber. Ini adalah contoh wayang beber. Kemudian ada makyong. Makyong ini adalah pertunjukan tradisi lisan yang berasal dari Patani atau dari Thailand, tapi juga masuk ke Indonesia. Kayak gitu. Seperti apa ya kira-kira makyong? Itu seperti ini. Oke. Selanjutnya ada didong. Didong ini adalah permainan atau folklore asli Aceh yang mengaitkan antara unsur seni dan juga tari. Jadi mereka menceritakan sesuatu sambil bernyanyi dan sambil menari. Nah, biasanya di cerita-cerita itu ada nilai-nilai yang bisa ditekankan atau yang bisa dianut oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya lagi ada rabab Pariaman. Pariaman itu di mana? Sumatera Barat, ada di Padang. Nah, rabab ini seperti biola ya. Kalau misalnya di Eropa sana ada biola, nah kalau di Indonesia ini mereka punya rabab. Digesek, lalu kemudian ada bunyi suaranya. Cara bermainnya seperti cello, tapi besarnya tidak lebih besar daripada biola. Yang terakhir ada tanggomo. Tanggomo ini adalah folklore asli dari Gorontalo. Gorontalo ini dia menyanyikan sebuah puisi. Jadi puisi, tapi bukan dibaca seperti puisi selayaknya ibu gitu kan. Kalau puisi di bahasa Indonesia kan, tapi mereka nyanyikan. Tapi isinya biasanya berupa syair dan puisi. Nah, sekarang sudah mulai dimodernkan. Mereka sudah yang bawah ini menyanyikan sebuah puisi atau tanggomo yang berisi nilai-nilai, yang lainnya memainkan musik biar semakin modern. Oke, sampai situ aja dulu. Secara keseluruhannya hari ini kita membahas tentang animisme, dinamisme, zaman logam, dan zaman megalitikum, dan juga tentang folklore atau kepercayaan yang diturunkan secara lisan. Teman-teman pasti banyak ketemu folklore atau adat istiadat yang ada di masing-masing daerahnya. Semoga dengan kita tahu tentang folklore tersebut, kita bisa mengabadikannya dan kita bisa membanggakan ke dunia internasional gitu. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang sudah kiprahnya sampai ke dunia internasional, lalu kemudian teman-teman kenal dengan ondel-ondel atau teman-teman mungkin kenal dengan rabab Pariaman gitu. Nanti bisa ditampilkan menjadi adat istiadat khas Indonesia. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa terus belajar dan semangat terus walaupun masih masa pandemi. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.